Ternyata feeling saya bener. Kamu ke kantor polisi itu mau godain calon suami saya kan? Heh, kamu jaga ya bicara kamu. Jangan sembarangan ngomong. Saya kesini itu karena ada urusan kerjaan. Aduh, pinter banget ya cari alasannya. Udah jelas-jelas kamu tuh kerjaannya godain calon suami saya. Dasar perempuan gak bener. Ada juga kamu kali perempuan gak bener. Ah, pulang aja deh kamu. Bella, sekarang! Kalian ini sadar gak sih? Ini kantor polisi, malah bikin keributan. Mata Tria, dia duluan ya yang mulai. Kamu duluan ya. Cukup! Saya nggak butuh kalian saling menyalahkan. Yang saya butuh kenapa kalian bisa ribut di depan kantor polisi? Coba jawab. Mas, kasih tahu nih sama calon istrinya. Masa dia nuduh saya godain kamu? Kan aneh-aneh aja gitu. Orang saya kesini karena ada urusan kerjaan kok. Lagian ya, kalau dia yakin kamu cinta sama dia, harusnya dia nggak usah khawatir. Kecuali dia nggak yakin kalau kamu cinta sama dia. Denger ya. Perempuan yang gak seberapa itu. Satria itu cinta banget sama aku. Tapi sayangnya setelah kamu ada di sini, kamu ngerusak itu semuanya. Kamu tuh hama, tau gak? Bel. Apa sih mulut kamu tuh kayak orang nggak disekolahin tau gak? Loh, Satria, kenapa kamu malah belain dia sih? Bella, bukan masalah belain dia. Aku minta kamu dewasa. Introspeksi diri, Bel. Jangan terus-menerus kayak anak kecil. Harusnya kamu bersyukur loh. Sekar nggak nuntut balik ke kamu. Karena apa? Faktanya kamu yang salah kan? Tuh, dengerin apa kata calon suaminya. Sekar, urusan kita belum selesai ya. Wah. Belin banget. Hei. Kenapa? Kok datang-datang udah cemberut? Ada masalah apa? Tante, semua rencana kita gagal total. Tante, gagal. Gagal gimana? Maksud kamu Tante nggak ngerti? Iya. Satria tuh sekarang udah benci Tante sama aku. Dia sekarang lagi deket sama Sekar, Tante. Jadi itu tadi aku sengaja ikutin Sekar dari rumah sakit. Aku udah feeling banget tuh. Pasti dia mau nyamperin Satria ke kantor. Aku ikutin, bener kan Tante? Dia nemuin Satria. Emang gatel tuh cewek. Ya udah aku jambak aja Tante rambutnya. Terus tiba-tiba Satria datang misahin kita. Dan Tante tahu, dia malah belainnya Sekar, bukan belain aku, Tante. Aku sebel, aku sakit hati, Tante. Oh my god, ya ampun Bella. Tapi nggak gitu juga cara kamu. Masa Sekarnya dijambak sih? Itu pasti Satria malu loh melihat kalian berantem di depan umum. Ya bisa gimana Tante, kelakuan Sekar tuh udah bikin aku emosi banget. Ya ampun. Oh iya Tante, tadi aku ingat, pas lagi di rumah sakit, aku lihat Sekar, ada salah satu pasien yang takut ngeliat Sekar. Katanya Sekar itu hantu. Aku jadi kepikiran nih Tante, Sekar itu beneran hantu atau reinkarnasi manusia? Udah cukup ya. Tante nggak mau denger lagi. Kamu tuh ngaco banget ya. Kebencian kamu sama Sekar itu nggak rasional, nggak masuk akal. Apaan sih ah? Ya bisa aku sebel banget Tante sama si Sekar. Aku pengen Sekar itu mati. Jadi dingin begini sih. Yang lainnya pada pulas. Apa dia nggak berasa kedinginan apa mereka? Kok ada suara perempuan lagi nangis? Baru di sini nggak ada perempuan. Apa gue salah dengar? Makin dingin banget ini. Gatal-gatal.
Setan! Tolong setan! Setan! Ada setan! Setan! Bos, lu kenapa sih bos? Berisik amat. Itu ada arwah gentayangan, dia datang kayak gitu. Itu! Gak ada bos. Udah tidur lagi. Udah tidur. Setan! 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 Setan, tolong! Tolong! Ada setan, tolong! Mas Satria, Sekar, Mas, ini saya bawa hasil pemeriksaan jasadnya Mbak Naura. hasil pemeriksaan ini cocok dengan peluru yang mengenai Naura. Artinya pengakuan dari pelaku benar. Dan sekarang statusnya bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Pak, tolong Pak! Kamu kenapa? Tadi ada arwah di sini, Pak, mau nyekik saya nggak mau mati di sini, Pak. Tolong keluarin saya. Lapor Dan. Dodi yang berada di dalam tahanan teriak histeris Dan. Katanya dia dihantui oleh sosok Naura, orang yang... Yang bener aja. Betul, Dan. Saya sendiri juga mendengarnya, Dan. Ada hawa dingin di sini. Aku harus pergi sebelum aku berubah jadi laras. Jeffy Bayu, coba kalian tanyakan kepada dia. Dan tolong bilangin jangan teriak-teriak, jangan berisik. Siap Dan. Hawa dingin itu udah nggak ada. Aku nggak jadi berubah. Selamat malam, Pak. Vicky, kamu baru pulang ya? Ini, aku buatin minuman untuk kamu. Oh iya, kamu kerepotan ya? Susah ya? Agak susah. Iya, sini aku bantuin. Sini, aku bantuin. Makasih ya. Iya. Susah banget ya. Sini, biar aku pegangin. Vicky? Sekarang semuanya akan jadi milik aku. Termasuk kamu. Kaget kamu. Aku sudah menukar teh yang kamu sodorin sama aku. Dan aku juga sudah tahu kelakuan kejahatan kamu selama ini. Selamat malam, Pak. Apa? Pelaku pembunuhan istri saya udah ketangkap? Kami sudah mendapat pengakuan pembunuh istri Anda bahwa dia disuruh oleh Helen, kakak tiri Anda. Iya. Terima kasih informasinya ya. Aku udah dapat laporan dari polisi. Dan perampok itu mengaku kalau dia itu disuruhan dari kamu. Kamu menyuruh perampok itu bukan? Tega banget kamu, Kak. Dia itu istri aku, Kak. Karena nggak pantas untuk kamu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu.
kamu ini kakak aku ya. Tega-teganya kamu merekayasa perampokan dan Naura ya. Naura emang harus mati. Kamu aku akan bawa ke polisi. Aku akan nuntut kamu karena kamu otak dari pembunuhan istri aku. Enggak, Ayo, lepas. ayo, ayo. Mau kemana kamu? Hah? Ayo. Tidak boleh ada yang mendapatkan kamu selain aku. Kalau aku tidak bisa mendapatkan kamu, kamu harus... Kamu harus mati, Alan. Jangan, Naura. Kamu harus mati. Jangan. Aku ngerasa arwah Naura mau ngasih petunjuk supaya aku datang ke sini. Pasti akan terjadi sesuatu. Mas Vicky? Mas? Mas? Mas Vicky? Syukurlah dia masih hidup. Halo, tolong kirim ambulans sekarang ke Jalan Puspa Indah Raya nomor 17 ya. Ada korban yang terluka. Ya, makasih. Helen? Helen. Helen? Helen? Helen udah meninggal, Pak. Gimana kondisinya, Dok? Kondisinya cukup stabil. Itu bisa diatasi karena Suster Sekar berhasil membawanya ke sini. Baik, Dok. Suster Sekar, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Vicky. Baiklah, saya ada pasien lain, saya permisi. Makasih, Dok. Mas Vicky, semoga kamu kuat setelah aku nggak ada. Selamat tinggal. Sekar, terima kasih sudah menolong suami saya. Aku ngerasain hawa dingin. Aduh, gimana kalau aku tiba-tiba berubah? Kok hawa dinginnya udah hilang? Mas Satria, jenazah siapa ini? Helen. Tolong dibawa ya. Ya, siap, Pak. Aku sebenarnya mau nemuin Sekar. Tapi kok malah Satria ada di sini sih? Kalau aku labrak Sekar nanti, Satria makin benci sama aku. Wah, mendingan aku balik aja deh. Mas, saya turut prihatin Mas atas kejadian ini. Tapi saya masih nggak nyangka, kok bisa ya Helen setega itu sama adik iparnya sendiri. Ya, begitulah Sekar. Orang kalau dibutakan oleh cinta, bisa ngelakuin hal-hal yang nekat. Bahkan sampai hal-hal yang gak masuk akal. Kayak Bella kan? Oh ya Mas, Mas Vicky juga lagi dirawat di sini. Tapi untung aja sekarang udah baik-baik aja kondisinya.
Sebenarnya di satu sisi aku masih percaya nggak percaya soal yang diceritain sama preman itu. Dan aku juga nyesel sih terlambat datang buat nangkap Helen. Yaudahlah, aku harus balik ke kantor sekarang. Iya. Aku permisi ya. Mas Satria sebentar. Kemarin kamu jatuhin itu. Pantesan aku cari ini kemana-mana sekarang. Maaf mas, saya udah baca beritanya. Emang ada apa ya sama kecelakaan 17 tahun yang lalu? Maaf, ini urusan kepolisian. Kau belum berhak untuk tahu. Aku nggak bisa bilang udah tahu korban itu ayah Satria. Karena Laras pernah diceritain sama Satria soal ayahnya yang meninggal karena kecelakaan. Aku ingin tahu kenapa Satria masih ngungkit soal itu. Mas Satria, biasanya kan kalau ada apa-apa, kalau ada kasus, kamu selalu ngasih tahu saya, selalu sharing sama saya. Ya udah deh, saya tahu, mungkin saya terlalu kegeeran untuk ini semua. Saya sadar kok, saya bukan polisi atau detektif kayak kamu. Saya cuma perawat aja. Permisi. Sekar, aku minta maaf karena aku masih belum bisa ceritain apapun tentang masa lalu yang terjadi sama papa. Bahkan aku sendiri belum tahu siapa orang yang udah nabrak papa.